Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Kamis 23 September 2021, Pekan Biasa ke-25, Peringatan Wajib Padre Pio. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Lukas, bab 9 ayat 7 sampai dengan 9. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kios Suara Hati. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, di pinggir jalan kota Taiwan ada sebuah tempat penjualan sayur mayur yang segar. Ada juga buah-buahan dijajarkan dalam kios kecil itu. Kios itu terbuka 24 jam sehari, tidak pernah ditutup. Tak ada penjaga yang duduk di situ. Daftar harga per kilogram dari masing-masing barang tertulis jelas. Sebuah alat timbang terletak di atas meja. Sebuah kotak dari kayu berisi uang kertas dan uang logam yang dimasukkan para pembeli. Di depan kios ada sebuah papan tertulis Kios Suara Hati. Ada seorang ibu tua ditanya oleh wartawan televisi. Ia berkata, lewat kios kecil ini, saya ingin mendidik setiap orang untuk menghormati suara hati masing-masing. Di sini tidak ada orang yang menjaga. Namun, saya yakin suara hati setiap orang akan meneguhkan atau mengadili bila ia berbuat sesuatu. Herodes dalam bacaan Injil pada hari ini menjadi penasaran. Dia cemas, dia resah dan gelisah ketika mendengar tentang Yesus. Dia merasa tidak aman dan dia ingat akan kesalahannya telah membunuh Yohanes. Herodes juga cemas karena Yesus orang muda itu yang baru berusia 33 tahun melakukan perbuatan-perbuatan besar. Herodes takut akan kedudukan dan popularitasnya menjadi terancam. Hati nuraninya menggugat.
Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan memberi kita suara hati untuk mengingatkan apa yang boleh atau tidak boleh kita perbuat. Suara hati akan membisikkan hal yang baik yang harus kita kerjakan dan menolak serta menghindari hal-hal yang buruk dan jahat. Untuk itu, kita perlu mendengarkan suara hati lewat refleksi, permenungan, dan meditasi. Mari kita mengasah suara hati, kata hati kita masing-masing, agar menjadi murni dan jangan tumpul. Kita berusaha mendengarkan suara Tuhan agar tidak dengan sesuka hati bertindak atau mengatakan sesuatu. Mari kita membuka kios suara hati kita masing-masing. Saudara, heninglah sejenak. Lihatlah Herodes yang cemas akan kehadiran Yesus. Lihat pula Yesus yang sedang berbuat baik kepada mereka yang lemah. Mohonlah pada Yesus sebuah hati yang berbelas kasih. Jauhkanlah sikap Herodes yang cemas dan khawatir itu. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, tanamkanlah semangat belas kasih dalam diriku, agar aku mampu menolong sesamaku yang tak berdaya karena sakit penyakit atau kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Kamis. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.